Hai, balik lagi di LWPP Plot. Kita akan lanjutkan pembahasan alur cerita anime Shangri-La Frontier episode kedua. Wibu. Episode 2 dibuka dengan menampilkan seorang avatar berbaju zirah putih yang sudah menunggu di pintu keluar hutan rimba di kota awal Firstia, kota yang seharusnya Sanraku kunjungi. Sembari memperhatikan nama-nama orang di dalam kota, karakter berbaju zirah ini seperti mencari seseorang. Sebuah player yang ada di sana terheran-heran melihat player dengan perlengkapan super level tinggi berada di kota awal. Apalagi setelah melihat lambang yang ada pada jubah player tersebut yang merupakan lambang klan elit. Ternyata player berbaju zirah ini mencari Hizutome. Ya, ternyata avatar ini adalah avatar dari Rei Saiga. Dengan berbekal informasi bahwa Hizutome selalu memakai nama yang sama setiap bermain game, Rei Saiga berharap bisa menemukannya di kota awal. Belum tahu aja dia kalau Hizutome melenceng dari hukum game tersebut. Di sisi lain di area jembatan, Hizutome alias Sanraku sedang berhadapan dengan Piton kelaparan. Dengan bersemangat, Sanraku mulai melakukan serangan. Terlebih dahulu dia memperhatikan pola serangan dari Piton kelaparan. Pertama-tama Sanraku menggunakan skill yang bernama Tap Step, yaitu skill untuk menambah bonus penghindaran, sejenis skill untuk menghindar dengan cepat. Python menyerang, tapi Sanraku bisa menghindar dengan mudah. Berkali-kali Python menyerang, berkali-kali juga Sanraku menghindar. Saat itu Sanraku mulai paham pola serangan dari Python, di mana sama seperti serangan bos-bos pemula dalam game-game payah yang sudah dia mainkan. Akan tetapi, saat Sanraku menyerang kembali, pedangnya patah karena sisik dari ular Python terlalu keras. Akhirnya, Sanraku menggunakan pisau kelinci porval yang dia dapat sebelumnya. Dengan bersemangat, Sanraku menyerang. Saat akan menggunakan skill Screw Pierce, tiba-tiba Python menyemburkan sesuatu dari arah ekornya yang mengenai Sanraku. Ternyata itu adalah tai dari Python. Menjijikan. Tai bukan sembarang tai, itu adalah tai beracun yang akan menyebabkan orang yang terkena racun akan terkena damage setiap 10 detik. Alih-alih menyerah, Sanraku semakin bersemangat. Mengingat pengalamannya bermain game payah yang situasinya jauh lebih sulit dari sekarang. Sanraku sadar karena terkena damage setiap 10 detik, artinya waktunya tersisa 4 menit saja sebelum HP-nya habis. Menyadari jika Python memiliki sisi yang keras, artinya satu-satunya kelemahan Python ada di kepalanya. Sanraku segera menyerang kepala Python, akan tetapi tidak semudah itu menyerang Python di area kepala. Jadi Sanraku memutuskan menyerang dengan skill Screw Pierce ke arah satu titik saja. Dan benar saja, hal itu berhasil menembus sisik Python yang keras. Sanraku menyerang di area luka Python yang terbuka. Terus menyerang, terus menyerang, terus menyerang. Tapi itu belum cukup untuk mengalahkan Python. Sanraku mulai sadar bahwa dia terlalu meremehkan game ini. Python menyerang Sanraku dan melahapnya. Tapi ternyata Sanraku menangkis serangan Python dan melompat lalu memberikan serangan flash counter untuk menangkis serangan Python. Dan tibalah serangan akhir dari Sanraku menggunakan Screw Pierce tepat di mata Python. Dan Python kelaparan berhasil dikalahkan. Dan Sanraku naik ke level 14. Karena telah mengalahkan Python, Sanraku mendapatkan item drop sisik Python dan rambut Python. Tapi Sanraku lupa bahwa efek racun dari Python masih ada. HP-nya masih terus berkurang setiap 10 detik. Dengan panik, Sanraku berlari cepat ke arah kota Secondale.
Berpindah ke gerbang sekundel, terlihat dua player sedang berbincang bernama Mia dan Reiji yang sedang membicarakan tentang Mia yang bermain Shangri-La Frontier hanya untuk menjinakkan seekor monster tipe anjing untuk dipelihara. Karena di dunia nyata, dia tidak diizinkan orang tuanya untuk memelihara anjing. Diketahui nama asli Reiji adalah Yamamoto dan Mia adalah gadis yang dia sukai. Karena karakter Reiji adalah seorang veteran, jadi dia bisa membimbing player seperti Mia dalam bermain Shangri-La Frontier. Orang bucin lagi bos. Tiba-tiba terlihat dari kejauhan Shinraku berlari menuju kota. Mia mengira Shunraku adalah monster dan akan menyerangnya dengan panah, tapi Reiji menghentikannya karena melihat label nama pada Shunraku, yang artinya Shunraku ada player juga. Karena jika membunuh player lain akan mendapatkan simbol tengkorak di depan nama player tersebut. Mia pun tak jadi menyerang karena tak mau namanya ada tengkoraknya. Reiji menyadari bahwa Shunraku baru saja terkena tai beracun dari piton. Reiji langsung mengarahkan Shunraku untuk langsung ke penginapan untuk melakukan respawn. Untuk melakukan respawn, Shunraku harus menginap di penginapan dan respawn akan terjadi setelah Shunraku berbaring di ranjang. Ternyata apa yang dialami Shunraku memang lumrah terjadi untuk player baru, jadi Reiji langsung bisa memahaminya. Ngomong-ngomong, respawn adalah sebuah titik kemunculan. Jadi jika kamu mati, kamu bisa muncul di tempat itu. Kurang lebih sama seperti checkpoint. Penderitaan Shunraku belum selesai karena NPC resepsionis hotel terlalu bawel memberikan penjelasan tentang penginapan membuat Shunraku tidak sabaran. Setelah mendapat nomor kamarnya, Shunraku langsung bergegas dan respawn terjadi. Tapi tetap saja Shunraku mati karena kehabisan HP. Ini terjadi karena HP Shunraku memang akan habis bertepatan saat dia melakukan respawn. Tapi karena sebelum mati Shunraku sudah melakukan respawn, jadi itemnya tidak dihilangkan. Sembari mengingat Reiji yang telah memberitahu dia lokasi respawn, jika bertemu lagi, Shunraku berniat mengucapkan terima kasih. Sekaligus hal ini membuat Shunraku semakin percaya jika game Shangri-La Frontier adalah game dewa sebenarnya. Keesokan harinya masih di kota Sekundel, Shunraku berniat untuk membeli beberapa item yang akan dia gunakan selanjutnya. Apalagi sebelumnya dua pedang Shunraku telah patah, jadi dia butuh senjata baru. Tapi beberapa player memandang aneh melihat penampilan Shunraku yang tidak menggunakan baju dan hanya menggunakan celana pendek. Karena malu, Shunraku terpaksa membeli pakaian untuk dirinya. Dan akhirnya Shunraku membeli pakaian yang terbuat dari kulit katak lumpur yang memiliki ketahanan terhadap tebasan ringan. Walaupun sebenarnya ini adalah baju termurah yang ada di toko armor. Selanjutnya Shunraku pergi ke toko senjata untuk membeli senjata baru. Sebelumnya dia ingin menjual kapak goblin yang dia dapat sebelumnya, tapi pembuat senjata tidak mau membelinya karena itu adalah senjata murahan dan tidak ada harganya. Akhirnya Shunraku memutuskan untuk melihat-lihat senjata dulu. Semua senjata yang dilihat dirasa kurang cocok untuknya. Bahkan senjata Purple Chopper miliknya jauh lebih hebat dari senjata yang dia lihat saat ini. Akhirnya pemilik toko mengatakan jika dia bisa mengcustom sendiri senjata yang dia mau, dengan syarat dia harus mengumpulkan bahannya. Untuk mendapatkan bahan yang dia butuhkan, Shunraku harus pergi ke limbah Dreamers yang terletak di antara kota Sekundel dan kota ketiga yaitu Teardrema. Tapi tidak semudah itu untuk mendapatkan material yang dia butuhkan untuk mendapat senjata. 30 menit menambang, Shunraku hanya baru mendapatkan 2 biji besi saja. Sedangkan dia butuh 6 biji minimal untuk membuat senjata. Itu juga dipersulit dengan kondisi medan berlumpur yang membuat Shunraku susah bergerak. Saat Shunraku sedang kesal, seekor katak lumpur menghampirinya.
Awalnya Sanraku mengabaikannya, tapi karena katak lumpur itu mencipratkan lumpur ke arah Sanraku, Sanraku jadi kesal dan melemparkan alat tambangnya ke arah katak tersebut. Berniat ingin membasmi si katak, Sanraku sadar jika baju yang dia pakai terbuat dari kulit katak lumpur, yang artinya katak tersebut tidak mempan dengan tebasan. Jadi Sanraku menggunakan kapak goblin untuk memberikan tusukan dan membasmi si katak. Akhirnya si katak dimusnahkan dan Sanraku mendapatkan item drop berupa kulit katak lumpur. Di tengah keputusasaan Sanraku melihat player baru yang sedang lewat. Sanraku jadi berpikir, jika dia terus berdiam diri, akan ada banyak player baru yang akan datang. Itu artinya tinggal menunggu waktu, perebutan bahan material akan semakin masif. Jadi daripada terjebak di hal seperti itu, Sanraku kembali bersemangat mencari material untuk membuat senjatanya. Akhirnya Sanraku mendapatkan banyak biji besi untuk membuat senjata. Bahkan pemilik toko senjata terkejut. Sanraku bisa mendapatkan material yang cukup banyak hanya dalam waktu 3 jam saja. Ditambah ternyata Sanraku juga mendapatkan material langka, yaitu fosil Marshofin. Susah sekali menyebutnya. Pembuat senjata menawarkan Sanraku bahwa dengan material ini dia bisa membuat senjata belati Mars. Dengan senang hati Sanraku memilih dibuatkan senjata tersebut. Sembari menunggu senjatanya jadi, Sanraku membeli beberapa item tambahan seperti peta, obat, dan lain-lain. Dan belati Mars pun jadi dan siap digunakan. Senjata ini dapat membuat daya tahan musuh berkurang setengahnya setelah terkena critical damage. Pembuat senjata juga berpesan jika dia ingin mengupgrade senjatanya, Sanraku hanya perlu mengumpulkan material yang banyak. Tanpa disadari, malam hampir tiba. Pembuat senjata memperingatkan Sanraku agar tidak berpergian saat malam, apalagi dengan armor lemah miliknya, karena monster yang ada saat malam hari jauh lebih berbahaya. Tapi bukan Sanraku namanya jika tak menantang bahaya. Sanraku berniat menguji senjata barunya dengan melawan monster saat malam hari. Di sisi lain, kita diperlihatkan di jembatan tempat Python yang sempat dilawan Sanraku sedang menghadapi seseorang. Yang ternyata itu adalah avatar milik Rei Saiga. Dan tak disangka Rei Saiga mampu mengalahkan Python hanya dengan sekali tebasan dengan jurus bernama Apocalypse. Luar biasa. Rei berniat mencari Hizutome di kota Secondile. Ternyata lama mencari di kota Firstia, dia tidak menemukannya. Di sini Rei sedikit ragu apakah pemain pemula seperti Hizutome bisa mengalahkan ular Python tanpa memulai dari kota awal. Tapi karena ini Hizutome, Rei menjadi yakin. Di tempat lain, Sanraku sedang melawan monster goblin bertopi merah. Jenis goblin ini jauh lebih kuat dan agresif dibandingkan goblin pertama yang Sanraku temui di hutan. Bahkan Sanraku sendiri sangat kesulitan melawan goblin topi merah ini. Dan itu diperparah karena di tengah pertarungan goblin topi merah memanggil teman-temannya. Lawan satu saja sudah susah, apalagi lawan banyak, pikir Sanraku. Sempat berniat kabur, Sanraku mengembalikan tekadnya untuk tidak menyerah segampang itu. Di saat pertarungan semakin panas, tiba-tiba pertarungan Sanraku diganggu oleh kekuatan super dahsyat yang langsung menghancurkan goblin topi merah. Ternyata itu adalah sesosok monster bernama Lycagon si pembunuh malam yang merupakan monster unik. Disitulah Sanraku menyadari bahwa game Shangri-La Frontier telah menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Dan episode 2 pun berakhir. Kita akan menantikan episode ketiga di mana Sanraku akan melawan Lycagon si pembunuh malam. Jika begitu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan dukung terus channel ini agar Mimin tambah semangat.